peradaban di Indonesia berarti diangkatnya oleh pesantren dalam konteks itu. Cuman masalah-masalah berikutnya itu timbul ketika apa? Ketika pesantren yang adalah produk budaya dianggap sebagai bagian dari Islam yang tidak boleh dikritik. Nah, tetapi lambat laun pesantren yang modal seperti itu diganti. Sekarang nggak usah pakai gratis-gratisan, tapi bayar. Nah, tetapi kesakralannya dipertahankan. Pada guru-guru, misalkan ya, suntangan itu menjadi sebuah kewajiban. Bahkan di beberapa pesantren, guru duduk dari sofa, dia berdiri, santri berebut ciumin bekas sofanya, bekas pantatnya itu. Dan ketika guru itu berjalan, murid-murid berebut untuk menciumi jejak kakinya. Itu ada kejadian, ada guru ongkang-ongkang kakinya diciumin oleh santri-santrinya. Kok nggak beres sih? Karena itu adalah adab dalam Islam. Nah, jadi bagian dari budaya masyarakat yang seharusnya sudah diubah, tapi karena dianggap ini adalah bagian dari Islam, tidak boleh dikritik. Kalau dikritik nanti kualat, kalau macam-macam sedikit sampai saja sama kiai berarti begini dan begitu, maka di pesantren itu benar-benar flat. Jadi di pesantren itu semuanya flat. Jadi ustadz-ustadznya mau dia memberikan penjelasan yang baik atau tidak, mau dia melakukan pencabulan atau tidak, mau dia melakukan persekusi atau tidak, dia membiarkan persekusi atau tidak dan sebagainya, tidak boleh ada yang mengkritik, tidak boleh ada yang meliput karena nanti kualat. Jadi Islam dijadikan sebagai tameng untuk menutupi kebobrokan dan kejahatan yang terjadi di sana. Contoh pesantren misalkan banyak aktivitas seksual, homoseksual di sana. Gara-gara benar-benar terpisah laki-laki dan perempuan, tetapi si laki-lakinya misalkan syahwatnya naik dan mereka tidak diajarkan sex education, tidak diajarkan apa, jadi mereka melampiaskan pada temannya. Dan itu sering terjadi, itu sudah menjadi rahasia umum. Tetapi apakah ada yang berusaha untuk memperbaiki itu? Udahlah, ini mah pesantren dalam aja, nanti menjaga nama baik pesantren apa dan sebagainya itu ditutupi. Sebelum kembali lagi bersama saya di channel ini, Sobat Ibu, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan lagi sebuah video diskusi antara Kumaila dan juga Pastor. Tentunya di sini mereka memperbincangkan banyak hal yang belum diketahui oleh kalangan masyarakat. Penasaran dengan videonya? Mari kita sama-sama tonton video berikut ini. Tadinya mau dia memberikan penjelasan yang baik atau tidak, mau dia melakukan pencabulan atau tidak boleh ada yang mengkritik, tidak boleh ada yang meliput karena nanti kualat. Islam dijadikan sebagai tameng untuk menutupi kebobrokan dan kejahatan yang terjadi di sana. Bulian tuh. Oh, jadi guru ya, sebagai guru saya harus nanggepin itu ya. Harus tanggepin nih. Iya, tentang seperti ini tuh. Aku takut mama tolong cepet jemput. Santri di Kediri tewas diduga dianiaya. Mengapa terulang lagi kekerasan di pesantren? Pesantren ini kan kerap kali kan dulu tuh keren banget, Pak Guru. Iya. Yaitu, pokoknya anak gue nih biar belajar adab, akhlak, agama, itu pesantren. Sekarang udah berubah fungsinya, udah alih fungsi. Pokoknya anak nakal mama masukin pesantren kamu ya. Papa masukin pesantren kamu ya. Biarin kamu tuh di sana tuh. Biarin kamu bakal begini. Kok seakan-akan pesantren itu pembuangan terakhir gitu loh. Langsung nih. Gas. Ya. Jadi gini nih. Gimana nih? Apalagi anak artis. Aduh. Ya tapi saya jelasin dulu tentang pesantren itu gimana ya. Jadi sebenarnya para sejarawan di Indonesia itu bersepakat atas satu hal, bahwa zaman Islam di Indonesia itu adalah awal mula dari zaman modern. Kenapa zaman modernnya di awal dari ajaran agama Islam? Karena ada pesantrennya. Jadi gini, di era Indonesia klasik itu Hindu-Buddha diantaranya, untuk bisa baca tulis seseorang itu harus ada dalam kasta tertentu, dan kemudian ketika mau baca tulis dia harus melakukan ritual tertentu. Dan karena itu maka baca tulis itu sangat-sangat eksklusif, hanya sedikit orang yang bisa melakukannya. Nah, di zaman Islam ketika Maulana Malik Ibrahim datang ke Nusantara dengan wali-walinya itu, kemudian banyak penyebar agama Islam datang ke Indonesia, mereka melakukan hal yang sebaliknya, mempraktekkan bahwa baca tulis adalah sebuah kewajiban untuk setiap orang. Karena ibadah harus tahu baca tulisnya, karena ritual harus bisa baca tulisnya, ilmu kuncinya adalah baca tulisnya. Maka sejak saat itu, baca tulis itu diperkenalkan bahkan sampai level orang terbawah melalui lembaga apa? Pesantren. Jadi pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang membawa Indonesia ke periodisasi modern. Karena modern itu berarti baca tulis sudah menjadi akar budaya bagi masyarakat Nusantara. Kan misalkan ya, sejarah ditulis itu syaratnya harus ada catatan tertulisnya. Artinya baca tulis itu adalah sesuatu yang benar-benar membuat satu peradaban itu terpisah dari peradaban sebelumnya. Nah, peradaban Islam peradaban di Indonesia berarti diangkatnya oleh pesantren dalam konteks itu. Cuman masalah-masalah berikutnya itu timbul ketika apa? Ketika pesantren yang adalah produk budaya dianggap sebagai bagian dari Islam yang tidak boleh dikritik. Jadi di zaman dulu pesantren itu gak bayar.
Oke. Di zaman dulu pesantren itu adalah kiai itu orang kaya, pengusaha hebat. Karena itu dia punya banyak area sawah untuk ditanami, peternakan untuk untuk peternakan dan sebagainya. Nah, itu dikelolanya sama santri-santrinya. Kemudian santrinya nggak usah bayar tapi kerja di situ, nanti dapat makanannya juga dari situ. Jadi produktif, simbiosisnya di situ. Nah, ketika si pesantren ini sudah dalam tanda kutip kehabisan materi untuk disampaikan, maka murid-murid yang direkomendasikan akan dipindahkan ke pesantren lain untuk diajarin materi yang lain. Maka terbentuklah jaringan pesantren di Indonesia. Jaringan inilah yang akhirnya melahirkan tokoh-tokoh besar dalam sejarah di Indonesia. Begitu. Nah, tetapi lambat laun pesantren yang modal seperti itu diganti. Sekarang nggak usah pakai gratis-gratisan, tapi bayar. Nah, tetapi kesakralannya dipertahankan. Pada guru-guru, misalkan ya, suntangan itu menjadi sebuah kewajiban. Bahkan di beberapa pesantren, guru duduk dari sofa, dia berdiri, santri berebut ciumin bekas sofanya, bekas pantatnya itu. Dan ketika guru itu berjalan, murid-murid berebut untuk menciumi jejak kakinya. Itu ada kejadian, ada guru ongkang-ongkang kakinya diciumin oleh santri-santrinya. Kok nggak beres sih? Karena itu adalah adab dalam Islam. Nah, jadi bagian dari budaya masyarakat yang seharusnya sudah diubah, tapi karena dianggap ini adalah bagian dari Islam, tidak boleh dikritik. Kalau dikritik nanti kualat, kalau macam-macam sedikit sampai saja sama kiai berarti begini dan begitu, maka di pesantren itu benar-benar flat. Tidak semua pesantren tentu saja ya. Kita berbicara pesantren-pesantren yang macam ini gitu ya. Jadi di pesantren itu semuanya flat. Jadi ustadz-ustadznya mau dia memberikan penjelasan yang baik atau tidak, mau dia melakukan pencabulan atau tidak, mau dia melakukan persekusi atau tidak, mau dia membiarkan persekusi atau tidak dan sebagainya, tidak boleh ada yang mengkritik, tidak boleh ada yang meliput karena nanti kualat. Jadi Islam dijadikan sebagai tameng untuk menutupi kebobrokan dan kejahatan yang terjadi di sana. Contoh pesantren misalkan banyak aktivitas seksual, homoseksual di sana. Gara-gara benar-benar terpisah laki-laki dan perempuan, tetapi si laki-lakinya misalkan syahwatnya naik dan mereka tidak diajarkan sex education, tidak diajarkan apa, jadi mereka melampiaskan pada temannya. Dan itu sering terjadi, itu sudah menjadi rahasia umum. Tetapi apakah ada yang berusaha untuk memperbaiki itu? Udahlah, ini mah pesantren dalam aja, nanti menjaga nama baik pesantren apa dan sebagainya, itu ditutupi. Jadi kekerasan yang seperti ini, persekusi atau misalkan pencabulan dan sebagainya, makanya tanpa mengurangi rasa prihatin saya dan empati saya kepada korban ini, saya senang dengan adanya berita ini. Senangnya gimana? Artinya sudah semakin banyak orang yang berani terbuka. Ya walaupun ini sesuatu yang sangat buruk, ini sesuatu yang sudah terjadi. Cuman maksudnya akhirnya berita-berita semacam itu tuh di-up biar mereka tuh berani introspeksi. Jadi orang yang dimaksud semoga syahid, semoga amin. Iya, aduh saya jadi nggak tega. Tapi semoga dengan adanya berita-berita ini menguak bahwa ketertutupan itu justru adalah sesuatu yang tidak bisa kita evaluasi dan bisa aja melahirkan sesuatu yang sangat buruk. Nih, Akang kan sangat mencintai Islam kan? Iyalah. Bagaimana kalau misalkan ada orang-orang yang melakukan kejahatan tapi mengatasnamakan Islam? Nah, reaktif kita langsung. Nah, reaktif tentu saja. Misalkan ya, tetangga saya ikut pesantren. Ikut pesantren sejak kecil. Nah, di pesantren itu katanya disuruh hafalan Quran sekian-sekian. Kalau mereka misalkan berhasil hafalan Quran sesuai dengan target, maka mereka diminta untuk berpuasa dari jam 12 malam sampai jam 12 malam berikutnya. Buka puasanya hanya jam 12 malam, dan itu pun hanya nasi dengan garam. Tidak boleh lebih dari itu. Itu apaan sih? Itu ngakunya ajaran Islam, itu pesantren, itu ngakunya adalah karena ini untuk membuat orang-orang lebih mudah hafal Quran. Hah? Jadi ketika saya mengkritik ini, saya dihujat gara-gara nggak pro Islam, menjelek-jelekan Islam. Saya dikatakan seperti itu ketika saya mengkritik ini. Tamengnya tameng pesantren. Karena tamengnya pesantren, tamengnya Islam, tamengnya hafalan Quran. Jadi nggak boleh dikritik. Pokoknya dengan maksudnya padahal baik, dia itu adalah ibadah. Pokoknya kan puasa kan ibadah. Iya, tapi puasanya tanpa pikirkan bukan dari contoh mana, tanpa pikirkan bahwa ini adalah tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW gitu. Bukanya dari jam 12 malam dan sahurnya juga sesudah makan itu udah langsung sahur lagi. Jadi sekali makan. Akibatnya apa? Banyak anak-anak di pesantren itu yang badannya kan mereka dari kecil kan pesantren kan. Pertumbuhannya kurang dan IQ-nya juga kurang. Karena apa? Karena makannya susah. Stunting. Nah, itu. Coba berani nggak ada yang ngungkap nggak seperti ini? Saya misalkan mohon maaf MUI atau yang lembaga-lembaga yang berhubungan dengan ini, kenapa kita susah sekali untuk mengakui bahwa di dunia Islam itu banyak sekali kelemahan dan kesalahan yang harus kita kritik. Tetapi untuk mengkritik diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri, introspeksi atas kesalahan-kesalahan kita sendiri, itu kita tuh malah dilarang.
dihujat. Kenapa kamu malah menistakan agama Islam, menjelekkan ajaran agama Islam, pesantrenkan simbol Islam dan sebagainya. Jadi kalau ada kekerasan-kekerasan seperti ini, karena ketika pesantren dikritik, nanti kualat loh. Aduh. Itu kan? Iya. Padahal niatnya Pak Guru Gembul, kalau tadi gua cek ya, ini dari versi gue ya Pak ya, yaitu sebetulnya kan mengembalikan Islam pada kemurniannya. Ya. Quote unquote ya. Ya memang ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya kita ikuti. Yang enggak, yang ngapain ikuti? Berarti Anda nabinya siapa? Kan poinnya itu. Iya kan? Ketika ada amalan-amalan yang memang mengakunya adalah ibadah, apalagi puasa disandarkan kepada ibadah-ibadah tertentu apa segala macam, tapi nggak ada contohnya yang dicontohkan Rasulullah SAW, dikritik kitanya malah dikritik balik gitu. Iya. Jadi saya pengen menjelaskan, pesantren itu harus kita hormati, itu adalah produk budaya. Produk budaya yang baik karena dia berhasil mengangkat periodisasi masyarakat Indonesia atau Nusantara dari klasik ke zaman modern. Pada bagian itu harus kita apresiasi. Pesantren itu harus kita apresiasi. Tetapi ketika produk budaya yang namanya pesantren itu kemudian disakralkan, dianggap bagian dari Islam sehingga kalau mengkritiknya kita jadi kualat, maka poin kehancurannya ada di situ. Ketika kita dilarang untuk mengkritik hal-hal yang itu kan pesantren itu profan. Itu sekali lagi harus digarisbawahi produk budaya. Bukan bagian dari Islam. Bagian dari Islam itu adalah apa yang diajarkan di dalamnya. Betul. Tapi lembaganya itu adalah istihad para ulama di zaman dulu di Nusantara dengan cara apa? Jadi mereka mengadopsi beberapa ajaran cara pendidikan di Cina, di India. Kemudian mereka lihat dan kemudian mereka sebagiannya diambil untuk kemudian yang namanya menjadi pesantren. Nah, jadi itu sekali lagi produk budaya. Itu bagus, baik pada zamannya, tapi harus terus-terusan ditinjau dan dievaluasi agar terus sesuai dengan perkembangan zaman. Gile. Ini baru awal aja udah ngebuka banget ya, apalagi kita bahas detail mengenai pembulian yang terjadi di pesantren-pesantren. Ya kan sempat ramai juga ya, ada beberapa inilah berita-berita lah yang banyak, apalagi yang mohon maaf anak artis ada di sekolah tersebut sehingga proses pembulian juga terjadi. Gini, gue mau agak coba nyimpang dikit bentar Pak Guru ya. Terkait obrolan kita di belakang kamera. Yaitu Anda beserta tim Anda, ya kita rahasiakan namanya, masih nyinggung mengenai ideologi atau pesantren juga kita bolehlah kita sanding-sandingkan di sini. Mungkin nanti bisa diceritain detail ya, nggak tahu dia sih nggak perlu in-frame, tapi mungkin Pak Guru aja yang bisa ceritakan. Artinya ketika ada seseorang mu'alaf belajar agama yang memang metode pembelajarannya yang pas banget, qadarullah alhamdulillah, beliau mu'alaf terus belajarnya langsung kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan menurut pemahaman para sahabat dan lain sebagainya. Tapi malah ternyata di dalam itu sendiri banyak oknum-oknum yang menghakimi. Iya. Itu jadi wow. Boleh cerita dikit. Terserah mau nyebut, bukan nyebut ya, tapi mungkin ya bukan ideologinya atau mungkin kelompoknya atau. Oke, kita sebut aja lah ya. Nggak usah disebut. Ya sebut aja tadi, nanti kebutuhannya tinggal disensor apa enggak. Gimana? Jadi ngalir dulu aja, tadi tinggal disensor kok. Saya tuh punya manajer atau tim lah, atau ya yang membantu saya tuh manajer tuh 3 orang. Semuanya Chinese. Yang satu mu'alaf. Oke. Nah, dari yang mu'alaf itu dulu dia tuh udah masuk ke dalam ajaran agama Islam karena dia senang dan sangat suka dengan ajaran Islam, di mana verifikasi terhadap berita-berita masa lalunya itu benar-benar terkonfirmasi, benar-benar jeli gitu. Jadi misalkan saya mohon maaf ya, agama-agama itu kan punya banyak cerita. Dulu ada gini gitu kan. Dulu ada gini, ini mengatakan gini, kejadiannya seperti ini gitu kan. Nah, dalam tradisi Islam, semua cerita-cerita itu tidak boleh dipercaya kecuali sudah melakukan verifikasi. Verifikasi yang paling terkemuka adalah dari Bukhari, di mana setiap berita itu disasar dulu nih. Ini isinya apakah kurang lebih benar atau tidak, penyampainya siapa aja, apakah dia bisa dipercaya atau tidak, apakah dia pelupa atau tidak gitu kan. Makanya ada Sahih Bukhari itu kan Masya Allah gitu ya. Itu ada ilmunya, bahkan ilmu kritik hadis. Ada ilmu kritik hadis. Nah, jadi si manajer saya itu akhirnya masuk Islam gara-gara setiap berita-berita itu tidak langsung ya udah kita terima langsung kita imani, tidak, tapi detail sekali, jeli sekali, apakah ini terpercaya atau tidak, siapa orang yang memegang otoritasnya dan seterusnya. Nah, ketika dia sudah masuk Islam, tapi pas dia masuk Islam dia mulai dihakimi. Kenapa baca Qur'annya udah sekian bulan, sekian tahun belum lancar? Kenapa masih gaul sama orang-orang kayak gitu? Kenapa jenggotnya belum muncul juga? Kenapa dicukur tuh jenggot? Kenapa? Bahkan ada misalkan, kenapa masih nonton film Avenger? Itu kan nggak boleh, itu ada dewa-dewa dari Yunani, nggak boleh ditonton. Kenapa masih nonton bola? Itu kan kalau misalkan orang yang nonton bola selebrasi itu berarti sombong.
kan berarti menselebrasi gitu kan, sombong. Padahal itu ini, kenapa orang itu masih membiarkan temannya ikut demonstrasi, padahal demonstrasi itu, nah terus aja dipertanyakan gitu. Nah akhirnya dia tuh sempat akhirnya mau murtad lagi. Ngapain juga, saya terlalu banyak hakim, terlalu banyak aturan, saya baru melangkah sedikit aja udah diliatin, ini kenapa ini begini, ini kenapa begitu, istrinya juga ikut dihakimin seperti ini dan lain sebagainya. Nah sempat juga akhirnya mau keluar lagi tuh ya, karena kita akuilah dalam agama Islam itu banyak sekali orang-orang yang menjudge orang lain berdasarkan pikirannya, pahamannya, tanpa melihat latar belakangnya bagaimana gitu kan. Kemarin misalkan ada kejadian yang pernah saya singgung juga di Pakistan, ada seorang perempuan pakai baju gamis panjang, di situ tulisnya halwa dalam bahasa Arab kaligrafi. Itu mau dibunuh, dipenggal, dibakar sama masyarakat. Gara-gara dikiranya itu adalah kaligrafi dari Arab, maka itu melakukan penistaan karena pakai bajunya kaligrafi Arab kayak gitu. Mirip kasusnya Agnes Monica di Indonesia itu. Tapi yang itu lebih parah lagi karena udah dikepung, udah hampir dikeroyok gitu. Nah, karena apa? Karena dihakimi, padahal ternyata itu bukan tulisan Arab, itu bukan tulisan Al-Qur'an, itu bahasa Arab, halwa. Cantik, manis, lucu, cute gitu kan. Ya, tapi itu dipersekusi seperti itu. Nah, banyak sekali di kalangan kaum muslimin itu yang seperti itu, yang mengklaim bahwa kami yang benar, lu pasti salah gitu. Saya yang ada di jalan yang lurus, kamu itu ada di cabang-cabangnya itu yang pasti masuk neraka dan sebagainya. Itu kita tuh udah biasa untuk menghakimi teman-teman kita gitu, untuk menghakimi saudara-saudara kita. Ya. Oke, ini kasih feedback dikit bentar ya buat Pak Guru dari gue nih. Lo tahu nggak tadi yang diceritain? Ini lumayan agak sedikit, ya gue bukan masalah pahlawan-pahlawan, enggak lah. Gue juga bukan garda terdepan, enggak. Terserah lu mau nilainya gue sebagai apa gitu, terserah. Tapi tahu nggak yang baru saya diceritain sama beliau? Satu pengajian tau sama gue. Loh ya loh, ini gue buka aja di sini loh. Malu loh. Tadi kita ngomong denger di belakang kamera apa segala macam gitu loh. Maksudnya yang nggak usah sebut lah gimana lah, apalah inilah ideologi, apalah itunya, kita nggak usah bahas itunya karena sebenarnya mau dibahas juga nggak apa-apa, tapi gue tinggal kasih disclaimer aja bahwa ini adalah oknum gitu ya. Bisa aja gitu ya. Cuma kayaknya mungkin bahasa seriusnya mah terlalu mulia lah kata-katanya, karena memang banyak syekh-syekh di Saudi juga ya kan dinobatkannya ketika ditanya mazhabnya apa ditinggal sebut ya gitu. Tapi artinya bukan itu yang mau gue bahas, tapi yang dimaksud itu adalah ada kawan kita ada di belakang kamera gitu ya, manajernya Pak Guru Gembul, betul ya manajernya? Iya. Artinya niat mau ngaji apa segala macam, mau belajar sunnah dan lain sebagainya. Tapi ini Islamnya baru kenal, masih anget gitu loh. Iya, sampai kurus itu. Lu coba deh pikir deh, maksudnya ini dari orang kafir gitu loh, orang non muslim. Iya kan? Terus tiba-tiba kenal Islam lewat dari jalur yang ya masya Allah tabarakallah gitu kan, Quran dan Sunnah dan menurut pemahaman para sahabat gitu kan. Ngaji di ustadznya juga ustadz gue juga gitu ya istilahnya, di kajiannya di Bandung gitu ya. Tapi ya dihakiminnya gue yakin sih insya Allah ini bukan dari ustadznya ya, tapi dari jamaah-jamaahnya dan lain sebagainya gitu. Maksud gue, lu lihat dong dengan hakimannya kayak ngajunya masih nonton bola, selebrasi. Fikih kontemporer yang masih itu tuh tenang, santai dulu, kalem dulu gitu loh. Maksud gue, ya Allah, gue pernah bahas ini juga gitu loh, di fenomenal anak-anak ngaji, anak hijrah gitu ya, oknum-oknum inilah ya. Gue pernah dilihatin dari ujung kepala ujung kaki gitu kan. Bini gue jilbabnya masih kecekek pada saat itu karena memang pramugari Garuda juga gitu. Tiba-tiba langsung syar'i banget gitu, langsung oke aku ngaji. Terus tiba-tiba langsung syar'i, proses lah. Gitu loh maksudnya. Makanya gue dengar ceritanya, wah gila men. Akhirnya terus di ujung kalimatnya, gue lebih baik murtad lagi aja. Gila men, ini unta merah loh. Tapi banyak yang beneran murtad lagi itu banyak. Oh banyak, sampai ateis juga banyak. Iya gara-gara itu, gara-gara dihakimi itu. Itu mau berapa banyak lagi itu butuh? Kurang banyak deh gitu, gimana? Coba lah, maksudnya ini ya sama ya komen-komen yang Pak Guru baca di konten-konten gue kan. Iya. Kenapa lu ngundang Mongol? Kenapa lu ngundang tretan Muslim gitu? Katanya kenapa ini gitu channel Muslim, katanya ini channel Islam, tapi kenapa ngundang Mongol? Lo tau nggak ada seorang guru gitu ya? Ya gue sebutin namanya. Masya Allah, pokoknya nih semoga Allah jaga beliau lah. Ustadz gue, dia datang ke kantor, terus kami waktu itu mau syuting malam hari, tapi sorenya ngobrol-ngobrol dulu lah pas segala macam di ruang meeting. Pas ruang meeting, gue minta arahan, minta fatwa, minta nasihat dan seterusnya. Ustadz, ada yang mau jual TV, gitu, TV digital dan seterusnya ke Anda Ustadz. Lembarannya doang, izin siarnya itu 40 miliar Ustadz. Waduh. Kami lagi nabung lah, singkat cerita begitulah ya. Doakan Ustadz semoga kasih solusi punya TV. Apa kata beliau? Der, antum buka Al-Majid, antum bikin TV kayak gitu. TV di Saudi umum. Lihat rekomendasi. Guru-gurunya nih masya Allah gitu loh.
Ya kan, kayak bikin TV umum tinggal diatur nanti begini apa segala macam. TV umum Al-Majid ada TV-nya, kita buka di ruang meeting malam itu. Beliau rekomendasikan gitu, bikin TV kayak begini, bikin TV tentang siarin juga olahraga, bola, siarin juga berita, entertainment. Bikin waktu itu kan NTT punya teman tuh yang the comment itu kan, nanti bikin versinya yang lebih asik. Mungkin lihat batasan-batasannya, hal-hal yang mubah juga nggak boleh juga bermudah-mudah. Tapi ini mubah gitu, gas bagian sininya ustadznya. Tapi gue bingung nih jamaahnya ini. Pas dibikin dihujat. Nah, pas kita bikin serot kasih solusi TV. Hai Dedi, kenapa nggak langsung pure dakwah? Maksud gue ini kan hal yang anggaplah kita nggak mau bermudah-mudah, kita jaga-jagain hal-hal syariatnya gitu ya. Tapi berapa banyak luaran sana yang dapat hidayah karena memang tayangan-tayangan berita, tayangan-tayangan entertainment, tayangan-tayangan sport. Tapi, ada kejadian yang lucu nih. Ada petarung MMA, mixed martial art, Muslim, Mokaev namanya. Oke. Ya. Kenal gak sih? Kenal kayaknya, tapi dia nggak tahu kenal gue apa enggak. Iya, itu salah satu yang paling muda di UFC. Nah, dia tuh sekarang itu padahal dia kan ininya promosinya bagus. Dia tidak terkalahkan, dia jago banget, dia menghibur di luar dan di dalam oktagon. Tapi kemudian dia kemarin sempat mengeluarkan pernyataan bahwa saya mau berhenti aja dari tarung ini. Kenapa? Karena dilarang sama ustadznya, karena haram. Nah, kenapa haram? Kan kalau berkelahi, misalkan dia berantem di dalam oktagon itu haram. Tapi kan Nabi pernah melakukannya, gitu kan? Bulat tapi kan, itu. Bulat. Okay. Tapi kan Nabi berdakwah, sedangkan ini tidak. Nah, jadi dakwah itu di ejanya tuh harus ayo masuk ke dalam Islam. Nah, itu baru disebutnya dakwah gitu. Sedangkan kalau misalkan kita mencerminkan karakteristik Islam, kalau kita menunjukkan bahwa Islam juga bisa berprestasi, kalau kita misalkan bisa menampilkan tradisi-tradisi Islam dan sebagainya, kayak Habib Nur Muhammadov itu, dia kan nggak ayo masuk Islam, dia nggak ngomong gitu, tetapi dia mengajar alhamdulillah dengan kata-kata seperti itu kan berarti mempromosikan bahwa di dunia Muslim pun ada orang-orang yang bisa berprestasi, bisa kuat. Itu dakwah kan namanya. Tapi itu dihujat gara-gara kamu udah terkenal tapi nggak menyebut ayo masuk Islam gitu. Nah, iya tahu. Saya pun juga begitu. Dari lo punya media gede, harusnya setiap lo datangin yang non Muslim, lo langsung dong sahadatin. Iya, suruh login. Gitu. Ya terlepas dari memang ada fikih tentang dilarang mukul muka dan seterusnya, tapi kan kondisinya kan, ini gue bukan ustadz ya, Pak Bule, tapi ya mungkin saat itu juga ada beberapa hal-hal yang memang dia lagi coba pertimbangkan, ini itu apa segala macamnya. Iya. Ya anyway begitulah. Jadi kita tuh banyak orang yang melarang, banyak orang yang menghakimi. Jadi kita akhirnya tidak. Sebagai contohnya, hal yang sering saya sampaikan begini. Kalau misalkan ada berita-berita tentang Islam yang menyudutkan Islam, yang menjelek-jelekan Islam, itu siapa yang salah? Ya kaum muslimin. Tapi kan itu adalah media-media Yahudi yang mempopulerkan dan sebagainya gitu kan. Disebutkan, ya masalahnya kenapa kita tidak memiliki media yang bisa mengimbangi orang Yahudi? Kalau memang kita katakanlah bahwa itu medianya semuanya dari barat gitu. Kenapa media-media kita justru malah tidak besar? Nah, kenapa media-media kita itu tidak besar? Karena tidak ada, balik lagi ke pesantren misalkan, tidak ada atau sangat sedikit lembaga-lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan pada ilmu media massa, ilmu ekonomi. Kita ilmu ekonomi sampai sekarang tuh masih berantem apakah bunga bank itu haram atau tidak. Karena apa? Karena pelajaran tentang ekonomi itu dianggap sebagai fardu kifayah, sedangkan belajar nahwu shorof itu adalah fardu ain. Sekularisme itu pemisahan antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat, bahwa kalau saya belajar matematika adalah ilmu dunia, kalau belajar saya fisika ilmu dunia, dan karena itu ilmuwan-ilmuwan di dunia Islam hampir tidak ada. Di dunia Islam, di seluruh dunia sekarang dengan 1,8 miliar kaum muslimin yang melahirkan produk-produk yang bisa masuk jurnal ilmiah itu hanya satu fakultas se-Amerika. Jumlahnya tuh sama seperti satu fakultas di Amerika Serikat. Sedikit sekali. Jadi akhirnya apa? Kalau kita mau perang media kita kalah, kita perang ekonomi kita kalah, kita perang misalkan dalam matematika, dalam sains kita kalah, karena kita berpikir secara sekuler seperti yang tadi itu gitu. Jadi nanti kalau belajar media gak usah lah, nanti kan kamu yang paling penting itu kamu harus belajar perkuat dulu ilmu bahasanya. Saya mau belajar ilmu matematika, itu kan gak akan dibawa mati. Hati-hati, lebih baik kita belajar dulu hadis dan sebagainya. Nah, akhirnya apa? Tidak ada amal jama'i. Tidak ada dari kaum muslimin itu kan, kalau ajaran Nabi itu amal jama'i. Maksudnya kalau ada orang yang jago perang, fokusnya di dunia perang. Khalid bin Walid itu nggak pernah disuruh hafalan Quran. Yang disuruh hafalan Quran itu adalah Ibnu Mas'ud. Kayak gitu kan? Iya, sama-sama yang lainnya ketika yang selalu hadir di majelis ilmu Abu Hurairah. Nah, iya, sama banyak periwayatannya dari beliau. Iya. Karena memang beliau memang yang ada ahli ilmu untuk yang bagiannya di situ. Yang bagiannya di situ. Dagang mah dagang, bisnis mah bisnis. Iya. Mana mah mana gitu ya. Abdurrahman bin Auf itu dia mulia gara-gara dia kaya raya. Utsman bin Affan itu gara-gara sedekahnya banyak. Nah, kan dari situ. Jadi setiap orang itu amal jama'i. Nah, sekarang itu kita disekulerkan. Jadi semuanya harus hafal Quran, semuanya misalkan harus belajar ilmu bahasa, tata mantek apa segala rupa yang seperti itu. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain akhirnya kita tertinggal, bikin media kita kalah, bikin bersaing di dunia ekonomi kita kalah dan sebagainya. Nah, dari situ juga kan diantaranya adalah pesantren. Kalau misalkan saya ngobrol sama orang-orang pesantren,
ya kita mah udah nggak belajar matematika, soalnya nanti dikubur juga nggak akan dihisab pelajaran matematika. Ya kata siapa? Belajar matematika itu kalau jadi saya tuh sering kampanyekan kepada orang-orang di sini, alhamdulillah diterima. Saya pengen kampanyekan ini. Jadi ilmu dunia itu adalah ilmu hadis. Itu ilmu dunia, ilmu fikih itu ilmu dunia. Kalau ilmu itu kita gunakan untuk ngelamar jadi misalkan menteri agama, kalau ilmu itu kita gunakan untuk berwirausaha, itu ilmu dunia. Kalau ilmu akhirat itu belajar matematika, belajar fisika, tetapi tujuannya adalah untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain, biar bisa bangun jembatan, bikin masjid, bikin rumah, yang kan gitu kan? Jadi ilmu dunia dan ilmu akhirat itu tergantung pada niatnya, bukan tergantung pada bidang studinya. Sekarang bidang studi yang lain itu dianggap sebagai di luar dari ajaran agama Islam, sehingga tidak usah dipelajari, kita fokus saja pada akhirat, sehingga peradaban Islam sekarang tertinggal jauh. Kita hanya bisa mengkritik, melemparin ke dubes Israel, kita hanya bisa itu, tanpa kita bisa bikin satelit, tanpa kita bisa bikin rudal, tanpa bisa kita bikin apapun. Izah kaum muslimin sekarang tergantung pada umat agama lain. Bikin handphone aja kita tergantung pada umat agama lain. Padahal umat muslim di zaman dulu itu bisa. Jadi bahkan penemu algoritma pun juga dari orang Islam ya. Iya, itu. Dipakai sekarang orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani gitu ya. Dan itu sekarang dijadikan tameng. Jadi misalkan gini, dalam tradisi Arab itu ada satu peribahasa. Ya, jadi generasi terburuk seburuk-buruknya generasi itu adalah yang mengatakan, bapakku tuh gini loh. Bapak saya tuh gini loh. Jadi kalau misalkan, alah kamu cuman duit aja masih dikit, tapi bapak saya menteri. Nah itu generasi terburuk. Jadi bapaknya itu jadi tameng. Nah sekarang kaum muslimin itu melakukan itu bahkan jauh lebih buruk lagi. Kamu kenapa nggak bisa menghasilkan peradaban? Kata siapa? Ibnu Sina itu bikin. Jadi leluhur di zaman dulunya. Kan kalau kata peribahasa Arab itu bapaknya. Ini malah leluhur dari zaman dulu tuh. Kata siapa? Itu Al-Khawarizmi itu yang bikin ini. Tahu nggak? Itu Al-Biruni yang bikin bola apa segala rupa. Jadi kita sekarang peradabannya tertinggal, bukan introspeksi. Bukannya kita berpikir, kalau misalkan kita mau memberi manfaat sebesar-besarnya, seperti yang diperintahkan dalam ajaran, kan ajaran agama kita itu, visinya itu adalah bermanfaat untuk sebanyak mungkin orang, gitu kan? Itu visi hidupnya kan? Karena kita adalah khalifah, jadi begitu. Nah, bagaimana kita bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada umat manusia, kalau misalkan ilmu-ilmu itu langsung dibatas-batasi, kemudian ilmu yang ini dibikin, yang bukan ilmu Islam pun dikatakan sebagai ilmu Islam, yang tadi itu, yang nanti kalau kamu mau hafal Quran, berarti cara puasanya adalah seperti ini. Nanti kalau kamu ilmunya mau berkah, nanti kalau ada ulama, ada ustadz, cium tangannya, cium kakinya, cium pantatnya, itu beneran seperti itu kejadian. Nah, yang bukan Islam dianggap sebagai Islam, kemudian disakralkan sebagai ilmu-ilmu yang justru adalah bagian dari Islam, kayak kimia, fisika, dan sebagainya, itu dianggap sebagai ilmu bukan Islam. Kan jadi kebalik. Jadi ciri khas dari akhir zaman itu adalah yang baik kelihatan buruk, yang buruk kelihatan baik. Iya. Gue jadi inget yang guru gue sampaikan. Artinya akan lebih capek nasehatin orang yang ahli ibadah, tanda kutip ya. Iya. Dibanding ahli maksiat. Iya, betul. Iya kan, karena ketika dia maksiat dia tahu gitu bahwa iya zina, ya oke lah gue ya gue tahu. Iya zina salah betul. Lu ngapain lo zina depan gue? Iya gue tahu. Ngapain lo minum-minuman khamar depan gue? Iya. Salah nggak? Salah apa benar? Iya salah. Tapi kita melakukan sesuatu yang tadi masalah cium pantatnya gurunya karena mengalap berkah misalnya. Ngapain lo kayak begitu? Wah, karena dia merasa di atas kebenaran kan? Akan lebih sulit tuh pasti nasihatin itu. Dan itu bisnisnya miliaran. Itu bisnis. Jadi si guru itu bacain air, airnya bisa jadi 10 juta tuh. Bahkan di internet sekarang obat kanker udah disolawatin sama guru ini. Banyak di situ gitu. Itu bisnis. Iya, Pak. Dan si gurunya akhirnya jadi punya mobil sport, rumahnya gede, jualan air. Aduh. Ini nyambung nggak jualan-jualan air gitu sama gelar-gelar yang disandingkan di kehidupan dia? Karena memang ini keturunan dari. Iya, nyambung. Katanya turunan Nabi katanya. Iya, banyak yang kan ente bikin begitu juga kontennya kan? Iya. Dan bahkan kemarin misalkan di Kalimantan itu kebongkar ada sindikat pembuat sertifikat keturunan Nabi. Yang benar. Benar. Jadi kalau bayar ke si orang itu, maka orang itu akan digelari ini sesuai dengan dikasih sertifikat dan akhirnya dia jadi Habib. Dijualin yang kayak gitu tuh, itu baru kemarin di Kalimantan gitu. Jadi Habib palsu. Iya. Nah, tapi kenapa orang itu rela harus bayar sekian juta? Ya karena kalau sudah jadi Habib, dia ngomong apa aja bayarannya bisa langsung gede. Walaupun ngomong nggak jelas pun bisa langsung gede. Kayak gitu. Oh, ngomong nggak jelasnya gimana? Karena kan mungkin jangan-jangan ini adalah karomahnya misalnya. Karomah itu kan nggak ada yang tahu, itu gaib kan karomah tuh. Karomah itu nggak bisa diklaim. Karomah itu nggak bisa wah ini. Tapi kan diklaimnya. Iya itu. Saya dengar. Ya itu makanya karomah itu nggak bisa diklaim karena itu adalah sesuatu yang gaib. Jadi misalkan gini lah, saya sekarang tiba-tiba terbang. Apakah itu kekuatan jin atau itu adalah karomah dari Allah? Siapa yang tahu? Metodologi apa yang bisa membuktikan bahwa itu adalah berasal dari Allah?
Saya sekarang bisa terbang nih. Set gitu tiba-tiba. Iya, kan nggak tahu. Jadi itu mah urusan gaib, nggak boleh diklaim sama orang lain. Jadi kalau misalkan ada wali itu ada, tapi berhak nggak diklaim sama orang lain. Oh ini wali. Ya siapa yang tahu gitu. Bisa bener, bisa juga salah. Kan gitu. Jadi, nah karena itu adalah perkara yang gaib, lebih baik kita tidak usah berspekulasi pada hal-hal yang gaib. Selesai di situ. Iya. Iya gitu. Tapi boleh gua kasih tau gak sih kalau sebenarnya gua wali? Oh ya? Wali murid. Oh, ya. Oh saya baru nggak tahu itu. Saya baru tahu. Bukan baru nggak tahu. Ya. Itu terus ada yang kemarin misalkan bikin makam palsu. Di mana? Banyak. MUI kemarin udah sidak. Jadi misalkan gini nih. Buat apa sih? Oh, duit ya. Iya, duit. Kalau mau ziarah bayar dulu, mau minta doa. Sekarang tuh bisnis ziarah tuh gede banget. Jadi kalau misalkan ada travel di pengajian-pengajian kan datang ke ziarah ini, ya kalau ziarah ke Wali Songo yang beneran misalkan ya mungkin itu masih ini bikin sendiri. Jadi ada makam tidak dikenal, pasangin ini Habib anu, pasangin ini Kiai anu, pasangin ini adalah Ustadz anu, ini Syekh anu dan sebagainya. Dan jangan lupa di pinggir pagarnya harus ada kencelengnya. Oh iya itu ya. Begitu. Itu ketahuan sama MUI kemarin karena banyak sekali. Karena ada yang ngelaporin makam kakek saya kok nisannya dicabut diganti sama makam Habib Al siapa gitu. Terus tiba-tiba jadi ada kencelengnya. Tiba-tiba ada yang ada yang kayak gitu. Kok giliran kayak gitu kok dia nggak dicap jual agama, gue malah disangkanya jual agama. Jenggotnya panjang. Oh itunya permasalahannya. Giliran gue disangkanya jual agama, padahal kita nggak mana nipu. Iya enggak. Iya kan? Enggak. Tapi giliran yang gitu nggak dibilang jual agama, curang banget ya. Gue ngadu sama lu aja Pak. Ya tapi maksud saya di dalam dunia Islam sekarang ya seperti pesantren ini dalam apa ada banyak hal yang harus dievaluasi, diperbaiki. Kalau mungkin diganti dan itu sangat boleh diperbaiki, jangan takut kualat. Tadi serang lu pasti. Gak apa-apa sok mau serang juga. Ayo kita diskusikan kalau mau debat publik gak apa-apa. Jadi jangan. Oke, kita bedah lagi ya. Kerucutin lagi nih pembahasan kita nih di tema benang merah kita episode kali ini. Kenapa akhirnya ini menjadi satu stigma yang pokoknya kalau lu kritik, kalau lu kasih unjuk kebenaran, kualat kamu. Berarti kan dari gurunya sendiri ya. Saya mau ngasih tau informasi sesuatu, pokoknya tolong jangan dibantai ya. Iya, dosa kamu. Gitu gurunya ngomong gitu. Gurunya yang bilang gitu. Nah, berarti memang dari atasnya nih. Iya, memang. Oh, jadi, gurunya ngomong begitu. Gurunya bicara seperti. Yang mana? Yang kitab-kitab itu juga sama. Iya, ada beberapa kitab di antara yang tersebar di antara kaum muslimin yang mengatakan seperti itu. Jadi, misalkan perlakuan kita yang baik pada guru itu bisa mendapatkan ilmu, memberikan kepada kita ilmu walaupun kita nggak usah belajar. Ada yang kayak gitu. Kitabnya warna apa? Kuning. Ya kalau misalkan dalam konteks Islam kan semua kitab itu kuning gitu ya. Ya. Oh, oke. Ya, tapi maksud saya adalah jadi banyak di antara kaum muslimin itu yang mensakralkan produk-produk budaya. Misalkan gini ya. Kalau saya mengkritik Imam Syafi'i, kemungkinan besar pendapat saya salah. Kalau saya mengkritik, tapi saya nggak akan dosa. Karena kalau misalkan saya menganggap bahwa Imam Syafi'i itu tidak bisa dikritik, saya menyebutnya dia sebagai maksum. Dan itu nggak boleh. Jadi kalau misalkan saya mengkritik ya nggak apa-apa. Walaupun pendapat saya kemungkinan lebih besar salahnya daripada benernya. Tetapi kalau misalkan saya mengkritik Imam Syafi'i, maka saya sama sekali tidak berdosa. Yang berdosa itu kalau saya mengkritik para nabi, kan kayak itu. Jadi makanya di antara para Imam Syafi'i, imam-imam yang lain itu mereka sangat terbuka untuk dikritik. Tapi kritiknya bawa hujah nggak nih? Itu aja permasalahannya kan. Mau mengkritik seorang 4 mazhab misalnya, tapi kalau nggak bawa hujah ya ngapain Pak? Secara definitif, kritik itu artinya bawa gagasan, ketidaksetujuan yang memiliki argumentasi. Itu kritik itu yang membedakan dengan hinaan. Oh, tapi jadi, argumentasinya dengan berdasarkan dalil apa segala macam. Iya, kritik itu sudah ada argumentasinya, udah include di situ pasti. Okay. Jadi kalau misalkan saya sebut kayak gini nih, bajunya jelek tuh, itu hinaan. Tapi kalau saya sebutkan bajunya jelek karena di tempat yang kayak gini kok bajunya kayak gitu. Nah, itu kan ada argumentasi. Terlepas argumentasi itu benar atau salah, itu kritik dan membedakan dengan hinaan. Jadi kalau misalkan saya mengkritik berarti ada argumentasi di dalamnya, gitu. Jadi gak jadi masalah gitu. Jadi kalau di pesantren-pesantren ini gimana tuh nasibnya kalau memang dia masih megang? Soalnya kita orang luar, dia bersama gurunya di dalam. Ya pasti lebih percaya gurunya lah. Iya. Dan di pesantren-pesantren itu banyak diantaranya ya. Pesantren-pesantren itu banyak yang tidak boleh pegang HP. Kemudian jangan belajar sama anu loh. Nanti anu.
Jangan belajar sama anu loh, nanti anu. Akhirnya si anak tidak belajar verifikasi. Jadi sumber kebenaran ya cuma satu itu dari gurunya saja. Informasi yang lain sudah sejak awal di framing sebagai salah atau keliru atau tidak baik atau tidak benar. Sehingga ya sudah santri ngikutin apa yang mau gurunya, sehingga banyak kejadian-kejadian di pesantren di mana gurunya melakukan begini dan begitu, santrinya hanya diam, tidak mau melakukan apapun karena kebenaran sudah pasti ada dalam gurunya dan pasti kalau saya yang membantah sayalah yang salah. Ada doktrin yang semacam itu terus-terusan. Ya makanya sesalah apapun, misalkan tokoh yang dimaksud itu, orang yang dimaksud itu yang masih cium kakinya itu masih banyak sekali. Sesalah apapun. Karena tetap orang belajar dari luar sana berarti salah. Harus dari sini. Ustadznya ini, yang lain ini enggak. Seperti itu. Dan ada lagi tujuannya di antaranya selain yang duit yang tadi itu buat jualan, bisa juga digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik. Contohnya? Jadi misalkan caleg kalau mau menang dapat sekian ratus ribu suara, gak usah kampanye, gak usah apa, cukup ketemu sama ustadznya. Ustadz, saya kasih Anda 1 miliar tapi seluruh murid Anda coblos saya. Oh, dijadikan alat ya. Kejadian itu terjadi secara masif di Indonesia. Yang di mana, Indramayu? Di mana-mana. Huh? Di mana-mana kan gua asal sebut aja, daerah Indramayu ada nggak sih, nggak ada? Ada. Oh, ada ya? Di mana-mana itu ada. Jadi saya caleg, saya ketua, saya calon pejabat, saya calon presiden, saya calon apa. Nanti ambil ketuanya, ditunjukin bahwa ini ketua pengajian Anda itu ada di saya. Jadi silahkan semuanya pilih ke saya. Itu sudah dijamin. Jadi nggak usah kampanye mahal-mahal keluarin duit miliaran apa segala rupa, cukup pegang satu ustadznya di depan ya udah ikut semua. Karena apa? Karena kalau ustadznya udah dipegang dan kata si ustadz, karena dia sudah biasa mengklaim bahwa saya yang benar, yang lain salah semua, ya sudah. Banyak, tidak semua ya, tapi banyak sekali cara-cara, skema-skema, pola-pola seperti itu yang akhirnya menghancurkan dunia Islam. Oh, kalau nggak milih berarti kamu kualat. Iya. Ya udah, makanya kamu pilih coblos nomor sekian. Nanti kalau nggak kamu kualat, pakai itu lagi tuh tamengnya tuh. Pakai. Jadi agama tuh jadi alat transaksi. Aduh, agama malah jadi transaksional ya. Ya prakteknya gitu kan. Ya kita nggak bisa nyangkal itulah, itu udah eksplisit, udah terlihat banget gitu. Nah, jadi gimana kaum muslimin izahnya mau dinaikkan? Gimana ceritanya kita menuntut akhir zaman yang lebih baik? Gimana ceritanya kita layak untuk kedatangan Imam Mahdi apa segala rupa? Kalau pola pikir kita masih seperti ini, jadi saya tuh sering ngejokes di channel saya tuh. Jadi seandainya Dajjal datang ke sini tuh, dia nggak usah bikin kebohongan-kebohongan yang luar biasa, cukup kebohongan kecil aja udah langsung dipercaya gitu. Iya benar juga ya. Dia nanti kan akan menahun tuh ya di musim kemarau panjang apa segala macam ya. Nggak perlu mikirin otaknya gimana caranya untuk ngebohongin mereka agar dia ngikut aku ya. Iya, Dajjalnya nggak usah pinter-pinter lah. yang newbie aja udah bisa. Iya. Tapi kalau kita lihat Guru Gembul ya, artinya kisahnya sebenarnya gue juga tertarik sih Pak Guru. Kenapa sampai akhirnya seberani ini ngebongkar ini dan seterusnya? Padahal kan kalau dipikir-pikir, mohon maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat ya. Biasanya kan kalau orang yang kritis terhadap sesuatu, udah siap ada hatersnya, oke? Ditambah lagi, udah siap dengan pembekalan pendapatannya, pekerjaan yang... Kenapa bisa seberani ini, kenapa membongkar ini dan sebagainya. Pada bagian tertentu saya pengen bilang bahwa saya tidak lagi takut pada sesuatu yang namanya mati. Saya tidak takut pada kematian, saya takut pada orang-orang yang masih hidup setelah saya mati. Wow, ini dalam loh ini. Kalau ngerti maknanya nih. Jadi kemarin sama manajer ditakut-takutin. Kemarin naik pesawat takut ya? Gak sama sekali. Saya kepikiran pada waktu itu pesawatnya jatuh apa segala rupa. Nothing tulus. Saya gak untuk itu ya. Tetapi saya mengkhawatirkan hal yang lain gitu. Bahwa visi hidup saya sudah berjanji kepada Tuhan saya. Saya berjanji kepada kepercayaan saya. Bahwa saya izinkan saya untuk boleh mati, tetapi setelah saya memberikan kontribusi yang besar pada bangsa ini, pada agama ini, pada masyarakat ini. Jadi kalau misalkan saya dianggap berani, sumpah saya tuh takut banget. Ketika saya dihujat, saya tuh down. Ketika misalkan anak saya tuh diancam, itu saya tuh takut banget. Oh, sempat ada ancaman? Sempat ada ancaman waktu saya bikin video tentang apa gitu. Saya anak kamu sekolahnya di situ kan ya. Jadi jangan macam-macam gitu. Itu sampai ada. Video apa sih? Seputar apa? Nggak usah terlalu tendensius. Seputar apa sih? Palestina. Saya dianggap pro-Zionis. Padahal saya ngajak orang untuk berpikir secara lebih rasional dan lebih berimbang gitu. Jadi kalau misalkan kan di Indonesia tuh kalau pro terhadap Palestina semuanya harus dibaik-baikin gitu. Ya kita harus ada bagian di mana kita harus introspeksi diri. Di tempat lain saya pernah menyatakan pernyataan seperti inilah. Nanti ini boleh disetujui atau boleh tidak. Tapi saya mengatakan kalau Palestina kalah berarti Palestina salah. Kenapa kalau Palestina salah, kalau dia kalah berarti salah? Karena Palestina mengklaim bahwa dirinya benar. Jadi
kebenaran yang dikalahkan adalah sebuah kesalahan. Berarti yang menangnya kesalahan kan? Kejahatan berarti yang menang. Jadi kalau kebaikannya kalah, berarti yang menang adalah kejahatan. Berarti definisinya itu adalah yang jahat, yang salahnya begitu. Jadi kalau makanya sensitif banget tapi pembahasannya ya. Iya, sangat sensitif. Makanya saya bilang bendera Indonesia itu merah, putih. Merah itu berani, putih itu suci. Jadi kita kuat dulu, berani dulu, baru kita bisa menopang, membopong kesucian itu. Sesuatu yang lemah tidak mungkin bisa menguasai, tidak mungkin bisa menopang, tidak mungkin bisa melindungi yang suci. Jadi kalau misalkan kita menganggap diri kita benar, menganggap diri kita suci, tetapi kita tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki power, tidak memiliki akses, maka ya hancur kita, dan kehancuran pihak yang benar itu adalah sebuah kesalahan. Itu pola pikirnya gitu kan. Jadi perumusannya kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan sekarang konflik Israel Palestina, kemudian kebanyakan di antara kita pro terhadap Palestina misalkan, kenapa yang kita bisa lakukan hanya bisa ngirim bantuan berupa uang, selimut dan sebagainya? Karena kita hanya bisa melawan di dunia itu. Kenapa? Karena kita tidak bisa menguasai media, akhirnya kita kalah. Kita tidak bisa menguasai persenjataan, akhirnya kalah. Kita tidak bisa menguasai ekonomi, akhirnya kita kalah. Itu kan yang harusnya kita introspeksi diri itu di bagian itu. Palestina selamanya akan kalah, atau negara-negara Islam selamanya akan kalah kalau mereka tidak bisa mengatasi masalah-masalah internal dari dalam dirinya sendiri. Jadi janji Tuhan itu kaum muslimin tidak mungkin bisa dikalahkan. Dia hanya bisa dikalahkan oleh dirinya sendiri, oleh nafsunya, oleh hawa nafsunya. Jadi kalau misalkan kita ngelawan 10 kali lipat, 20 kali lipat, kita tuh dijanjikan menang, asal kita sudah bisa menang dalam diri kita sendiri. Makanya kalau kita faktanya sekarang kalah, artinya bukan pihak lain yang mengalahkan kita, tetapi ada dalam diri kita yang harus kita evaluasi. Kita gak berani mengevaluasi itu. Kita gak berani mengkritik diri kita sendiri, introspeksi diri sendiri. Pembahasannya sih kalau memang hanya orang-orang yang lu bisa ngeliat dari angle-nya, ya memang harusnya sih nggak muncul pertikaian. Tapi kalau ngelihatnya langsung sumbu pendek tuh, habis dihajar ada apa-apa. Iya, itulah. Kebayang gua kenapa lo bisa dihajar-hajar kanan kiri sampai diancam dibunuh juga. Iya, kan? iya. Wow. Dan gak cuma itu ya, tapi banyak juga ya, sampai video di take down juga banyak ya. Ada yang kemarin yang di take down. Ya, kalau misalkan video saya banyak yang salah ya wajar. Kalau misalkan kesalahannya fatal, saya akan hapus sendiri, saya akan take down sendiri. Atau misalkan ada 1-2 pernyataan yang salah, maka kritik terhadap saya itu biasanya akan saya pin, disimpan di atas untuk untuk mengkoreksi kesalahan dalam video saya. Ya wajar kan, ini diskusi. Misalkan apa yang kita bicarakan banyak salahnya, selain juga banyak benernya. Tapi bukan berarti demi menghindarkan kesalahan kemudian kita tidak bicara sama sekali. Kita bicara walaupun ada kemungkinan atau potensi salah, nanti ada orang yang membenarkan, nah itu adalah menjadi bagian dari diskusi. Gitu. Ya, malah lebih enak ya, jadi banyak arah ya. Iya, banyak arah, banyak perspektif, banyak sudut pandang, dan itu jauh lebih baik. Jadi ayo kita berdiskusi sama-sama, bukan saling menghujat, mengklaim siapa yang benar, siapa yang salah. Ya mendingan diskusi aja. Kan gitu. Ada sebuah pernyataan saya dulu yang sangat kontroversial, yang disebarkan sampai ke jutaan orang. Saya bilang misalkan bank konvensional itu lebih riba daripada bank syariah. Itu pernyataan saya. Dan itu langsung ada seorang ustadz yang langsung datang ke saya untuk ngajak diskusi, ngajak debat di situ. Nah, itu kan gak apa-apa. Jadi orang pada akhirnya juga terbuka. Pernyataan saya bukan berarti menghalalkan riba. Pernyataan saya adalah apakah bunga bank itu riba atau tidak. Itu kan masih kontroversial, masih perdebatan. Ayo kita diskusikan. Ayo diskusi. Nah, kan seru kayak gitu. Jadi orang-orang dipersilahkan untuk melihat sampai sejauh mana argumentasi yang ada. Dan diskusi-diskusi semacam itu jauh lebih baik daripada diskusi pakai hawa nafsu. Alah si ini mah gini, titik, nggak ada argumentasinya. Alah si itu mah gitu, titik. Lu ngaji di mana? Nggak ngaji ya, titik, gitu kan? Anda itu adalah seorang antek-Zionis, titik, tudingan gitu, makian seperti itu. Tapi kan nggak ada argumentasinya. Lebih baik ada argumentasinya. Misalkan Anda itu sepertinya adalah agen Zionis karena buktinya begini. Itu masih lebih mungkin untuk didiskusikan kan. Jadi ayo kita diskusi. Tapi udah reda belakang ini ya? Apa? Udah reda ya masalah antek-Zionis apa segala macam? Iya, sekarang reda. Tapi ya kan itu musiman. Jadi masyarakat, jadi manusia itu emang musiman. Misalkan konflik Israel Palestina tuh awalnya beberapa bulan yang lalu kita luar biasa. Sekarang kita biasa-biasa aja. Padahal perangnya masih. Ya. Konflik Ukraina Rusia itu ributnya pas awal-awal. Sekarang perangnya masih. Gak ada yang berubah, tapi kitanya sudah adem. Ya kan? Okay. Jadi view masyarakat itu lebih gampang dibolak-balikan ke sana kemari. Dan itu udah jadi mainannya media kan. Iya, media memang kayak begitu. Makanya coba aja kita lihat di beberapa berita-berita di media coba. Ya kan, ini kan gaya-gayanya seperti itu. Makanya sekalian ini klarifikasi aja. Guru Gembul dorong perubahan dunia pendidikan. Iya. Nah, ini diundang podcast Deddy Kobuzier. Iya, yang pertama tuh. Iya. Guru Gembul, Ponpes Az-Zaitun adalah laboratorium yang dibuat oleh pemerintah untuk kalangan radikal. Paling radikal. Ini Indramayu ya? Iya. Iya. Jadi itu saya bilang itu adalah laboratorium pemerintah. Dan itu dibiayai oleh tokoh-tokoh nasional di Indonesia. Ada buktinya nggak, Pak Guru? Di video saya ajukan. Rame lagi ntar nih. Hah? Emang ada buktinya? Iya, itu ya, Intel. Itu kan oknum-oknum yang ada di pemerintah. Bukan, itu Intel. Intel? Intel itu berarti atas nama negara gitu.
Jadi maksudnya Al-Zaitun punya negara Indonesia gitu? Iya. Jadi ceritanya, kalau misalkan di video saya ya, dan sumber-sumbernya saya cantumkan di video saya. Jadi ceritanya tuh gini, ketika Indonesia memasuki era Orde Baru, itu ada ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ekstrim kirinya itu PKI. Sudah dilumat, habis, selesai. Udah dijelek-jelekin, udah gak ada yang, wah pokoknya udah selesai. Tapi yang kelompok kanan, DITII, itu susah dihabisinnya, sampai ke akar-akarnya itu susah. Karena itu adalah ideologi yang berasal dari agama mayoritas di Indonesia. Gitu kan? Nah, gimana cara pemerintah Orde Baru loh ya, gimana cara pemerintah Orde Baru untuk bisa mengatasi masalah ini? Nah, dilokalisir. Jadi kelompok-kelompok paling radikal yang namanya NII apa segala rupa itu dipancing masuk ke Al-Zaitun. Nah, dari Al-Zaitun itu, mereka yang radikal apa segala rupa, itu masih dipantau, masih dilihat, dan dipilihlah Syekh Panji Gumilang yang relatif liberal dan terbuka itu untuk bisa mendoktrin agar kaum radikal tidak menjadi terlalu radikal. Itu adalah tesis saya. Itu adalah pernyataan saya. Jadi kalau misalkan mau dibantah, ya silakan dibantah, tapi saya mengajukan argumentasi-argumentasi itu dengan data-data dan pernyataan-pernyataan dari Intel. Ketemunya Pak Panji Gumilang di mana? Waktu itu si Al-Zaitun. Ya itu mah saya juga nggak tahu, itu kan benar-benar di dalam kita nggak tahu. Bahkan ada misalkan orang-orang yang NII beneran itu akhirnya menjadi kontra terhadap Al-Zaitun karena dianggap sudah mematikan ideologi NII. Dan sekarang NII itu karena tertutup, tersembunyi, jadi kita juga nggak tahu mana NII yang benar, mana yang pengikut Kartosuwiryo yang beneran, apakah Kartosuwiryo itu jahat atau tidak dan sebagainya. Itu sebenarnya menjadi sesuatu yang sangat-sangat simpang siur. Tapi intinya adalah bahwa ada kehadiran atau keterlibatan pemerintah Orde Baru dalam pembentukan Al-Zaitun. Itulah yang menjadi poinnya, bahwa Al-Zaitun itu adalah cara pemerintah kita untuk bisa meredam kaum radikal. Biar dia nggak ngebom di mana-mana, masukin aja ke satu tempat. Jadi bisa diawasin, bisa dilihat, bisa dikendalikan. Wow. Iya, kedengarannya sih plus dan positif ya. Ya, iya kayak gitu. Tetapi kan cuma kalau istilahnya dipakai, dikegunai, kayaknya kesannya kan masa pemerintah kayak begitu amat. Ya itu cara-cara yang umum digunakan oleh pemerintah. Misalkan ketika ada preman-preman yang sudah sangat kuat gitu kan, dan susah untuk diberangus, daripada seperti itu pemerintah datang ke sana, ya udah kamu dilegalisir jadi ormas, nanti bantu ikutan ini, kan jadi gitu. Jadi banyak ormas-ormas yang dulunya preman jadi ormas, bisa dimanfaatkan sama pemerintah. Ya itu cara yang sama kurang lebihnya. Dan itu umum terjadi di banyak negara. Dan kalau kita masih bahas mengenai pesantren ini tadi, Al-Zaitun apa segala macam ya. Kita random banget ya. Enggak, masih tentang dunia pendidikan sih kalau gue sih. Masih gue jagain di dunia pendidikan sih ya. Tentang tadi pesantren pasti nggak lepas dari pembulian, pencabulan, ya, dan seterusnya. Gimana data sekarang? Apakah berkurang dengan adanya Anda ini semuanya adalah pakar-pakar edukator gitu? Nggak ada data. Ya disembunyikan tadi itu. Makanya yang saya bilang tadi ketika berita ini naik saya bersyukur tanpa mengurangi rasa empati saya pada korban, yang saya benar-benar sangat sedih dengan itu. Cuman maksudnya artinya sudah ada sesuatu yang lebih dibuka gitu. Karena sebelumnya itu tertutup sama sekali gitu. Sebelumnya pesantren-pesantren itu banyak yang menjadikan anak-anaknya itu jadi kelompok sesat gitu. Ada banyak, saya ketemu dengan anak pesantren zaman tahun berapa gitu. Itu kejadiannya motong telinga kucing. Kenapa motong telinga kucing kayak gitu? Ya ini kan bagian dari tradisi agama apa gitu. Ya, iya. Kucingnya aja saya lihat tuh, aduh kucingnya kok kupingnya hilang gitu. Ya seperti itu. Bahkan teman saya, jadi saya tuh waktu sekolah itu ada teman saya itu jadi ketua remaja masjid gitu. Nah sekarang saya mohon maaf banget ya, jadi ODGJ. Gara-gara ikutan pesantren aliran yang gimana-gimana kayak gitu, ya terus ya dia dikubur, kepalanya doang kelihatan menghadap laut kidul, laut selatan gitu. Terus dia bikin tafsir isyari, tafsir isyari dia ajarin yang kayak gitu. Ya akhirnya sekarang saya mohon maaf ya, jadi dia ketemu sama orang, tiba-tiba dia nonjok. Kenapa? Ya kamu nggak tahu, karena secara ilmu kebatinan dia itu sebenarnya orang jahat, makanya saya tonjok. Nah gitu dia sekarang, jadi ODGJ gitu. Ya ODGJ udah. Sekarang beneran jadi gitu. Saya pengen nyari orangnya lagi tapi susah, karena dia tuh orang dekat, teman dekat saya tuh, orang yang memang saya hormati dulu. Dia tuh remaja masjid ketuanya gitu apa, tapi ya akhirnya ikut yang kayak gitu jadi. Nah, yang kayak gini-gini ini kita bahas kalian deh di dunia pendidikan agama gitu ya. Kan akhirnya kan jadinya stigmanya kan yang rusak kan Islamnya. Ya, iya. Makanya orang jadi malas sama Islam, malas jadi sama pesantren. Iya sih, kayak begitu-begitu kan jadinya rusak, karena memang ternyata isinya pesantren tuh malah jadinya bikin anak tuh jadi lebih ekstrim. Iya. Dan seterusnya. Belum lagi berita kayak gini dari Kompas nih. Diduga cabuli 12 santriwati. 2 pengasuh pondok pesantren di Trenggalek dilaporkan ke polisi. Ada lagi. Ada, ya syukur yang gini, karena biasanya malah dilaporkan ke dalam polisinya sendiri, udahlah nggak usah nanti kualat. Makanya sekarang ketika ada yang kayak gini, ya syukurlah lebih terbuka lagi. Kita bisa didorong untuk melakukan perubahan-perubahan, bukan untuk menghancurkan pesantren, menista, menjelekkan pesantren, bukan, tapi untuk mengevaluasi agar mereka menjadi jauh lebih baik di kemudian hari. Karena
saya mohon maaf ya, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha itu kalau misalkan melihat Islam bukan dari baca kitabnya, mereka nggak baca Quran, mereka nggak baca hadis, mereka baca dari perilaku kaum muslimin. Jadi kalau misalkan sekarang ada Islamophobia dan sebagainya, ya karena kita yang melakukan praktek-praktek semacam itu. Ini kan ditampilkan di media, berapa juta orang yang nonton ini kan. Nah ini kan akhirnya menjadi wajah kaum muslimin. Makanya kalau misalkan kaum muslimin mau maju, ya ini praktek-praktek semacam itu dihilangin dulu gitu. Tapi kalau fitnah gimana? Bisa juga memang menghancurkan Islam dari dalam. Ya kan di sini diduga. Ya. Ya udah sebutin diduga, langsung kita masukkan ke pengadilan. Kan dalam Islam itu kan pengadilan itu syar'i kan. Pengadilan itu adalah bagian dari syariat Islam. Jadi syariat Islam itu tidak boleh ada seseorang yang langsung dituding ini itu sebelum ada hakimnya yang menentukan seperti itu gitu kan. Nah, ini makanya judulnya diduga. Nah, nanti buktikan di pengadilan, makanya aja ke pengadilan untuk bisa membuktikan. Ya, tapi kan ini maksudnya sudah menjadi umum gitu, banyak kejadian. Belum lagi yang kemarin apa? Yang boleh grepe-grepe tukar-tukar pasangan. Yang akhirnya itu atas nama pesantren nih. Kan ada Gus Samsudin ya kalau nggak salah yang iya, itu padepokan, tapi ya sama lah. Oh, itu padepokan ya? Padepokan. Tapi saya juga nggak tahu sih, karena itu juga pakai sorban, pakai atribut-atribut. Nah, tapi beneran nggak ini beritanya? Ntar gue jadi mohon maaf nih kalau memang salah. Kan ada kan katanya Gus Samsudin ada di situ. Iya. Karena ketangkap juga. Iya. Nah, boleh ceritain nggak? Maksudnya di ranah perpendidikan dan seterusnya. Nggak tahu lah ini ranahnya guru gembul apa enggak. Yaitu tentang adalah ideologi-ideologi tertentu yang akhirnya mengecoh, menyesatkan orang-orang, boleh pegang-pegang, boleh grepe-grepe, mohon maaf payudara kan dipegang-pegang sama dia. Kan beredar. Gambaran sederhananya gini lah. Saya sebagai guru. Iya, itu. Saya sebagai guru, saya laki-laki normal dalam artian heteroseksual. Kemudian setiap tahun saya menemukan ada wanita cantik di depan saya masih muda. Dan tahun berikutnya saya menemukan lagi yang masih cantik dan masih muda. Tahun berikutnya saya seperti itu juga. Jadi sebenarnya untuk menjadi guru yang stabil itu agak susah karena berhadapan dengan dalam tanda kutip ya, daun-daun muda. Nah, kalau misalkan iya kan? Iya. Dan kalau misalkan saya diberikan hak prerogatif lebih, bukan hanya sekedar guru, tetapi bahwa saya tuh benar, maka saya bisa aja. Jadi untuk jadi guru atau jadi ustadz, ya sama aja dengan orang lain, tapi kesempatan yang diberikan lebih besar untuk melakukan hal-hal yang tidak baik itu, karena dia menyandang label guru. Yang itu kebayangkan, cowok heteroseksual setiap tahun nemu aja nih yang bening-bening kayak gitu kan. Kalau kita nggak jaga mata, nggak jaga apa, bener-bener susah tuh. Terus ditambahin label, lu ustadz yang pasti bener. Nah, udah selesai. Ditambahin lagi, murid kalau mau berkah harus patuh sama gurunya. Iya. Udah. Iya. Jadi gimana cara menekan angka ini ya Pak Guru ya? Saya jadinya pengen adanya punya media ini bisa bermanfaat sama kawan-kawan apa segala macamnya. Jangan sampai akhirnya ini dibenarkan aliran-aliran yang memang ternyata nggak pada contohnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tapi ternyata akhirnya menjadi tameng. Ya makanya buat lebih terbuka dan kita harus berani introspeksi. Jadi harus berani introspeksi. Jadi ada orang yang komplain sama saya, Pak Guru kalau mengkritik terus Islam, mengkritik terus pesantren, nanti itu jadi bahan sama orang-orang non-muslim untuk menghina Islam. Ya bukan gitu. Ya kalau misalkan saya jelaskan seperti itu, ya berarti kita harus evaluasi. Kita harus perbaiki diri dari dalam. Jadi Islam itu secara teologis tuh gak jadi masalah, gak ada masalah apapun secara teologis. Secara historis kita gak punya masalah. Tapi hujatan-hujatan dan makian terhadap ajaran agama Islam itu banyak dan terus-terusan terjadi. Islamophobia di setiap daerah menumpuk di mana-mana. Di Amerika Serikat naik, di Korea kemarin naik, ada penolakan masjid di Eropa naik dan sebagainya. Karena apa? Karena kita menjadi suluh bagi bara. Jadi kita tuh jadi bahan bakarnya. Kita sendiri yang melakukan itu gitu. Jadi please lah, daripada kita tuh sedikit-sedikit. Kenapa kaum muslimin mundur? Ada konspirasi Yahudi. Kenapa Islam mundur? Karena ada konspirasi Amerika Serikat. Stop, berhenti di situlah. Kita introspeksi. Kita nggak mungkin nyalahin setan atas kejahatan yang kita lakukan. Gitu. Iya kan? Kalau misalkan saya zina, saya nggak bisa nyalahin setan yang mendorong saya seperti ini. Maka kalau misalkan ada konspirasi Yahudi jahat untuk menjelekkan Islam dan sebagainya, ya itu faktor eksternal. Masalahnya adalah kenapa kita mau dieksploitasi oleh kejahatan itu. Tuh, pukulan berat nih buat kita nih. Apalagi buat para guru-guru di luar sana ya. Ayo dong kita main lurus. Tapi urusannya perut sih masalahnya. Begitu-begitu kan pasti kan ada duit masuk si oknum-oknum ini. Iya. Susah kalau lawan urusan perut. Ya kan ada kencelengnya nantinya di situ. Iya. Sumbang lah kalau kamu mau berkah. Sumbang lah kalau kamu mau sukses. Ya kan? Ya makanya Islamnya harus diperkuat. Islam itu adalah bahwa kamu siap mati, kamu siap menderita demi apa yang kamu yakini sebagai kebenaran. Ya, itu Nabi itu kan sampai diboikot kan, sampai dikejar-kejar. Itu bukan lagi ancaman, bukan lagi teror, ancaman pembunuhan, tapi emang udah mau dibunuh beneran gitu kan. Udah apa? Dan
Ya tapi kan beliau tetap aja karena memiliki satu keyakinan bahwa beliau ada di jalan yang benar gitu dan harus diperjuangkan itu. Ya udah begitu saja. Jangan jadi hubu dunia gitu. Ya puji nama Tuhan, demikianlah video diskusi yang dapat kita tonton bersama. Kiranya diskusi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saudaraku, berhati-hatilah dalam membuat sesuatu, jangan mengatasnamakan agama untuk membuat hal-hal yang kurang menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, dari video ini banyak hal yang harusnya kita tahu, dan saya percaya bahwa tidak semua orang tahu akan kebenaran ini, tetapi inilah yang terjadi. Saudaraku, terima kasih juga ya buat semuanya yang selalu setia dukung dan juga support channel kami. Doa kami selalu menyertai saudara, dan mari juga kita doakan buat teman-teman yang menyampaikan akan kebenaran agar mereka selalu dilindungi oleh Tuhan. Sobatku, sekali lagi terima kasih buat semuanya dan salam, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.